Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan mengenai coba cek ternyata di sini letak ruh dalam tubuh kita. Letak ruh dalam tubuh di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan proses penciptaan manusia, yaitu dari segumpal darah kemudian dihembuskanlah ke dalamnya ruh atau nyawa. Gambaran tersebut menjelaskan manusia terdiri dari tubuh yang terlihat dan ruh yang tidak terlihat. Ruh diciptakan sebelum jasad. Ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ruh akan ketuhanannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Jasad kemudian diciptakan dalam rahim seorang ibu pada usia 4 bulan. Ruh yang diciptakan sebelumnya ditiupkan ke dalam jasad. Setelah itu manusia mulai hidup dan memiliki sifat yaitu jasmani dan rohani. Ruh akan terpisah dari tubuh setelah kematian. Ruh kemudian akan bersatu kembali di alam kubur ketika ditanya oleh dua malaikat. Ruh kemudian menyatu sempurna ketika dibangkitkan di hari kiamat, tentunya untuk menjalani kehidupan di akhirat. Letak ruh dalam tubuh. Ketika di dunia, jasad yang lebih dominan, akan tetapi ketika di dalam kubur, ruh yang lebih dominan. Ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana dalam firman-Nya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberikan pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ruh dan jasad datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh makhluk hidup tidak dapat bergerak tanpa ruh. Tidaklah tubuh itu bergerak atau diam melainkan sepengetahuan ruh. Tubuh tidak dapat dekat dengan ruh. Akan tetapi ruh sangat dekat dengan tubuh kita. Tidak ada satupun yang dapat mengenal bentuk dan rupa ruh yang ada di dalam tubuh manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa hak Allah Subhanahu wa taala sungguh dekat dengan segala sesuatu. Ruh bersifat halus dan gaib. Maksudnya ruh tidak nyata, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak beranak, dan tidak mengalami kematian. Ruh akan kekal selamanya. Umat Islam mewajibkan percaya kepada hal-hal yang gaib. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Ruh tidak mendiami tempat tertentu. Ruh tidak mendiami tempat tertentu di dalam jasad. Perlu diketahui bahwa jasad hanyalah alat. Ruh mendatangi jasad saat sebagai substansi. Allah SWT berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 14. Ruh ibarat jasad, ibarat raja. Dan kerajaannya, ruh mengatur dan bertindak pada jasad. Keperluan ruh terhadap jasad juga dapat diumpamakan perlunya bekal bagi musyafir. Seseorang tidak sampai pada Tuhan jika ruh tidak mendiami jasad selama di dunia. Hanya ruhlah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak diketahui pasti letak ruh di dalam jasad. Letaknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Kewajiban kita adalah mensucikan ruh, sebagaimana kita juga perlu menjaga jasad sebagai media mensucikan ruh. Wallahu alam bisawaf.
Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.